أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian fikih. Pada malam ini materinya adalah syurutu salatil jumu'ah, syarat-syarat sahnya solat Jumat. Yang ini harus dipenuhi. Syarat sahnya solat Jumat sittatun, ada 6. Fa idza ikhtalla syartun minha lam tasiha 'alal mu'tamad. Kalau ada saja satu saja gugur satu syarat, maka tidak sahlah Jumat, pendapat yang paling kuat. Dari 6 itu kurang satu saja, maka tidak sah Jumatnya. Yang pertama, antuqama fi khittatil balad, dilaksanakan dalam satu kampung, negeri atau kota. Artinya ay tuqama fi makanin la yajuzu fihi qasru salatin lil musafir, dilaksanakan solat Jumat itu di tempat yang tidak boleh kasar solat bagi orang yang musafir. Ya, artinya perbatasan antara kampung dengan kampung ini tidak boleh, harus pas di kampung. Jadi tidak disyaratkan Jumat itu tidak mesti di masjid, ya, boleh di lapangan, yang penting di dalam satu kampung. Wa yajuzu an takuna kharijal umran idza kharabatil baldah washtaghalu bi imaratiha. Boleh dilaksanakan di luar kampung itu, di luar tempat. Ya, kampung itu artinya kelurahan, tadi tempat tinggal yang memang ada manusia tinggal di sana. Boleh di sana, misalnya di sini kita tempat tinggal di sini sekalian. Boleh dilaksanakan di sana, nggak ada penduduk, memang bukan tempat tinggal kita, kharijal balad, di luar negeri itu, dengan syarat apa? Dengan syarat kharibatil balad, tempat tinggal kita ini hancur dihantam bom. Jadi sambil dibangun, jadi dilaksanakan. Karena di sini tidak mungkin dilaksanakan, maka terjadi gawat darurat perperangan. Misalnya kita sembunyi di suatu tempat agak di ujung kampung atau di pinggir hutan, kita sembunyi di sana. Akhirnya kan tidak bisa kita kembali ke kampung di sini di Bumi Asri melaksanakan solat Jumat, maka sah Jumat di sana dengan syarat tadi apa? Kharabatil balad, tempat tinggal kita sudah hancur. Ya, itu boleh. Nah, sambil apa katanya? Washtaghalu bi imaratiha, sambil membangunnya, baik tempat di sana yang kita sambil bangun menjadi kampung tempat tinggal kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah antusalla jama'atan. Solat Jumat itu syaratnya solatnya berjamaah, tak boleh sendiri-sendiri. Artinya hadir di masjid semua, tapi solatnya sendiri-sendiri. Bapak itu sendiri, di sini sendiri, di sini sendiri, tak boleh. Wajibnya berjamaah. Jamaahnya yang mana yang wajib? Nah, ini ada syaratnya. Wa tajibul jama'atu fi raka'atil ula ila firari min sajadatis saniyah.
Wajib jamaah solat Jumat itu hanya pada rakaat pertama sampai selesai sujud yang kedua. Itulah wajibnya. Jumat wajib yang kita ikuti berjamaah itu rakaat pertama sampai selesai sujud yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usalli Allahu Akbar, ya, baca takbiratul ihram, al-fatihah, baca ayat, selesai ruku imam, kita ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim sampai habis, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian kita sujud Allahu Akbar sama imam, subhana rabbiyal a'la sampai selesai. Kemudian baca doa antara Rabbi firli warhamni sampai selesai. Kemudian sujud lagi, ya, sujud yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sampai selesai Allahu Akbar. Ini sudah sempurna solat kita Jumat bersama imam. Itulah yang wajib satu rakaat. Maka itu yang wajib kita ikuti. Setelahnya yang kedua enggak wajib. Ya, misalnya bapak ada urusan genting ini, mau cepat, istri sakit atau ibunda sakit atau anak sakit yang perlu segera dibawa rumah sakit karena Jumat, saya sempatkanlah satu rakaat saja, ikut sama imam satu rakaat sampai sujud tadi. Bapak bangun cepat, niat dalam hati mufarakah, memisahkan diri dari jamaah, sah enggak Jumatnya? Sah. Langsung bapak berdiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai, Allahu Akbar, rukuk sendiri. Imam mungkin masih baca ayat atau baca al-fatihah, kita udah rukuk sendiri, selesai sujud, duduk antara sujud baru assalam, tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ya, sah Jumatnya? Sah. Berdosa? Tidak, karena dah sah. Ini dalam keadaan genting dan darurat. Boleh dilaksanakan? Boleh. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, antakunal jama'atu arba'in. Nah, ini jamaah 40 orang. Kalau yang tadi, kalau kita kurang satu orang, nah hitung-hitung jamaahnya. Kalau lebih jamaahnya boleh kita buat yang tadi. Tapi kalau kurang tak boleh. Jamaahnya harus 40 orang. Syarat yang 40 orang itu ahraran, merdeka, bukan statusnya budak. Dukuran, laki-laki. Ya. Kemudian mustautinin orang yang lahir bukan di kota Medan tapi bertempat tinggal di kota Medan, tidak ada niat untuk kembali ke kampungnya setelah masa pensiun. Itu disebut mustautin. Tapi kalau mukimin, orang yang kerja di kota Medan, bukan lahir di kota Medan tapi ada niat kembali, kalau saya pensiun balik kampung lebih enaknya, ya, itu namanya mukimin. Itu tidak terhitung ahli Jumat, tapi dia wajib ikut Jumat. Bagaimana kalau kurang dari 40? Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Fa inna qasu, kalau kurang dari 40, ka'anin taqasa, seperti kurang, ya, wudu'u ahadihim qabla salamih, wudu'nya seseorang sebelum salam, batalatil jum'ah, ya, maka batallah Jumat. 40 orang tiba-tiba belum salam, belum imam salam, keluar dia wuduk, batal wuduknya, ya, tak sah Jumat yang lainnya, ya.
Maka kalau kita hitung 40 orang, itu makanya sesak, mau buang angin, tahan dulu, ya, nanti tak cukup arba'innya jamaah. Ada pertanyaan lagi begini. Lana syakhsun ahdasa fil masjid fabatalat salatu man fil bait, ma suratu dalik. Bagi kami ada satu orang yang berhadas di masjid, maka batal solat orang yang ada di rumah. Ma suratu dalik, bagaimana gambaran yang seperti itu? Orang yang udah pulang di rumah batal Jumatnya gara-gara satu orang di masjid. Bagaimana gambarannya? Suratuhu, gambarannya begini. Ayakuna adadal musallin arba'in ma'al imam. Jumlah orang solat Jumat tadi 40 berserta imam dan khatib. Ya. Fasallimu jami'an, semuanya selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Semuanya salam. Illa wahidan, kecuali satu orang. Masih saja banyak kali doa di sujudnya, ya. Nah, ini gambaran kalau ada gini, ini enggak ada, ya. Fayastamiru bitasyahudi ila ruju'ihim ila buyutihim. Nah, dia saking panjangnya misalnya sujudnya tadi doanya Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Salam, ya Salam, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya, baca doa. Akhirnya dia bangun, orang sudah tasyahud, dia mutasyahud, orang sudah salam, assalamualaikum warahmatullah. Pulang orang ke rumah semua. Imam-imam udah pulang ke rumah, dia masih tasyahud. Panjang doa tasyahudnya. Habis innaka hamidum majid, dibacanya doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min fitnati jahannam wa inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu minni. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Dibacanya semua doa-doa yang dihafal di situ. Akhirnya apa? Pulanglah orang di rumah yang udah pulang musantap makan. Apa yang terjadi? Kemudian belum dia salam, orang tadi udah sah nggak sholatnya? Belum tentu, ini tergantung sama satu orang ini. Belum dia salam, buang angin dia, batal wuduknya dalam sholatnya. Yang 39 tak sah sholatnya. Yang udah pulang ke rumah tadi menyantap nasi, ini beratnya yang begini. Tergantung satu orang, ya. 40 orang, maka ketat dalam mazhab Syafi'i masalah jamaah solat, jumlah jamaah solat Jumat. Batubat, ya, batubtulu bidzalika jama'atuhum wa huwa fi buyutihim. Maka batallah dengan demikian jam Jumat tadi, juma'atuhum, Jumatnya orang yang tadi, Jumatnya, wahum fi buyutihim, mereka sedang berada di rumah mereka masing-masing, ya. Jadi makanya di dalam solat ini apabila imam selesai udah salam, maka salamlah kita. Ketika imam Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar, jangan panjangkan doa kita. Tak layak, tak bagus dilihat kita masih dalam keadaan sujud sendiri, yang lain sudah rapi dengan duduknya. Karena imam itu innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan itu bukan hal yang sepele, bukan yang dienteng-entengkan. Imam itu dijadikan dia imam untuk diikuti, ya. Itu kayak baris tentara, siap gerak, siap tak siap, sakit pun siap semua, ditempeleng pun siap, ya kan? Ini tentara ada di sini nih, ya kan? Ditempeleng pun siap. Ini kita solat jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar semua.
Tak ada tunggu-tunggu lagi. Ya. Yang keempat syaratnya adalah an takuna kullaha fi waqti dhuhri. Semuanya dilaksanakan di solat duhur. Apa? Khutbah dan solatnya harus masuk waktu duhur, maka harus tepat. Ketika azan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus betul-betul sudah masuk waktu duhur. Kenapa? Falau syara'a fil hamdallah, kalau dia memulai alhamdulillah, rukun khutbahnya, assalamualaikum bukan rukun khutbah. Ya, assalamualaikum warahmatullah bukan rukun khutbah. Rukun khutbahnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu rukun khutbah. Kalau syara'a tadi dimulai alhamdulillah, belum masuk waktu ternyata tergesa-gesa di azan. Ya. Alhamdulillahnya khutbah itu di luar waktu, maka tak sah Jumatnya. Tak sah Jumatnya. Ramai yang hadir tapi tak sah Jumatnya. Kenapa? Ada bagian dari rukun Jumat tidak masuk di dalam waktu. Yang kelima, alla tasbikaha, ini enggak ada lagi. Wala tuqarinaha Jum'atun fi dzalikal balad. Tak boleh didahului Jumat itu, wala tuqarinaha, dan tidak boleh sama Jumat itu dalam satu kampung. Ya, sekarang banyak masjid, ini jalan raya, depannya masjid, di sini masjid. Ada di jalan itu saya lihat 3 masjid, di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid, dekat. Yang ini jaraknya 10 meter, ini jaraknya sekitar 20 meter. Ya. Maka ini semua sepakat ini. Ya, mazhab yang ada sepakat tak boleh. Yang ini tidak ada lagi. Di zaman Nabi tidak ada orang solat Jumat kecuali di masjid Nabi. Padahal semua sahabat dulu punya masjid. Ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Utsman. Ya, yang sekarang Bapak kalau umrah bulan Ramadan itu ada masjid Bilal. Saya tidak tahu kalau sekarang, karena 2009 saya masih ada. Kalau sekarang nggak tahu apa masih ada bangunan atau digeser dibangun yang lain. Ada masjid Bilal, Pak. Kalau sudah Bapak solat tarawih nanti di masjid Nabi SAW, nanti singgah di depan masjid Bilal. Ya, sehingga masjid Bilal itu ada kawari gratis, sop kaki kambing. Yang di sini biasa dibuang di bawah lutut ke atas, di bawah lutut sampai ke bawah. Itu dibakar dulu bulunya, dimasak di kari, saling sedap, makan pakai roti. Itu gratis. Kalau mau bawa tempat juga dikasih. Kami biasa kalau sudah solat tarawih di Masjid Nabawi, kami makan itu malam-malam. Ya, itu Masjid Bilal. Tapi kalau zaman sekarang sudah dilaksanakan solat Jumat di setiap masjid-masjid yang ada. Ya, ini boleh kata ulama itu kalau ada hajat dan keperluan. Karena nggak mungkin orang lagi ke sana, mungkin padat, panas, cuaca dan ramai. Kalau masa Nabi itu kan orangnya masih bisa ditampung di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau tak ada corona ini paling enak kita pergi umrah. Paling enak Pak. Modal kita 14 juta sudah cukup. Ya, kalau masih peraturan lama. Hanya kita beli tiket, beli visa ke travel, berapa visanya? Oke. Visanya 9 juta, tiket pulang pergi 6 juta, itu aja kita bayar. Kita di bawah PT dia, di bawah naungan nama umrah travel dia. Kita sampai di sana kita cari maktab sendiri, hotel sendiri yang murah, ya, yang murah meriah, cuma letakkan pakaian, makan kita 30 hari sampai Ramadan, sampai Hari Raya Idul Fitri, karena visa kita itu untuk 1 bulan, paling murah. 14 juta udah pulang pergi kita. Itu tanpa hotel. Kita cari maktab sendiri. Karena di sana itu 50 real ada untuk 1 malam. Karena pakai AC
Kita bisa 5 orang satu kamar itu, 50 rial. Cuma 10 rial kita satu malam. Ya, kamarnya besar. AC-nya sangat dingin, AC yang tembus dinding itu, yang suaranya besar ya. Maktab-maktab biasa. Makan mudah, mau makan kari kambing beli sendiri ya. Mudah-mudahan bisa peraturan lama, enak kali kita pergi. Murah meriah sebulan kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak boleh dalam satu tempat, misalnya di bumi asri ini tak boleh ada masjid 2 lagi. Diusahakan hanya 1. Supaya tidak boleh ada yang, kalau yang sudah 1 dilaksanakan, yang kedua tidak sah. Kalau keduanya sama, kedua-duanya tidak sah. Ya. Yang keenam, ayat taqaddamaha khutbatan. Didahului dengan 2 khutbah. Kalau di inovasi, dirombak, solat dululah kita, khutbahnya terakhir, tak sah. Ya. Ada yang merubah dulu masa Umar Abdul Aziz, dirubahnya itu solat Aidil Fitri, dibuatnya kayak Jumat. Ditentang oleh ulama. Karena ibadah ini dia tidak ada ijtihad sebagaimana dicontohkan Nabi. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya solat. Tak boleh dirombak-rombak lagi. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Sahihatani mutawafiratun fihi ma syurutul wal arkan. Sah keduanya khutbah tadi dengan dilengkapi pada keduanya syarat-syarat dan rukunnya. Jadi rukun khutbah apa? Jadi lihat itu yang imam, kalau kita mazhab Syafi'i, dengarkan itu imam khatib itu baca rukun khutbah, harus didengarkan baik-baik. Yang pertama harus ada alhamdulillah. Yang kedua ada salawat. Alhamdulillah sekurang-kurangnya. Alhamdulillah dah cukup, dah sah. Yang kedua salawat. Allahumma salli ala Muhammad, sudah cukup. Yang ketiga wasiat. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Yang keempat ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr. Sampai terakhir dah selesai. Yang kelima doa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim. Itu pada rakaat, pada khutbah pertama. Khutbah kedua dibaca lagi. Ya. Memang ayat nanti boleh dibaca di salah satu rukun khutbah. Yang penting 5 itu terlaksanakan. Kadang ada orang lupa salawat. Makanya salawatnya nanti dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya, dibaca di situ. Kemudian ada persoalan-persoalan yang tentang berhubungan dengan Jumat. Masailu min syurutil Jum'ah, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan syarat Jumat. Lau kharajal waktu wa hum fi asna'is salah. Kalau habis waktu Jumat, mereka masih dalam keadaan mengerjakan solat. Habis waktu. Panjang kali khutbah kawan itu. Pernah kawan di Sulawesi, panjang kali khutbahnya. Kawan baru pulang semangat, pulang dari Timur Tengah, panjang kali. Ya. Orang ya, banyak itu kayaknya. Dia masih khutbah. Selesai solat, langsung datang jemaah. Pak Ustaz, panjang lagi khutbahnya, pendekkanlah. Masa Nabi panjang lagi, kata kawan itu pula. Ya, sahabat tenang aja. Iya, Ustaz bukan Nabi dan kami bukan sahabat, katanya. Nah, lain-lain jangan panjangkan lagi. Jadi memang di tempat yang lain itu agak ngeri-ngeri sedap. Ada yang kena bacok turun karena dia menyindir satu orang. Geram dia, ambilnya parang, turun, imam itu dibacoknya langsung. Ada juga kawan itu gigi depannya nih habis ini, dipukul sama jamaah, disindir secara personal, mungkin kena kawan itu. Makanya kalau kita Jumat tak boleh bawa khilafiyah.
kadang kami undang ustaz yang khilafiyah dihantarnya, ya. Jamaah lapor sama saya, ustaz bagaimana itu? Saya bilang segan pula lah kita hapus, ya. Karena saya bilang sama jamaah tempat di komplek, masjid ini wakaf dari pengembang. Jadi siapapun yang tinggal semasa dia ahlu sunnah wal jamaah, dia berhak di sini solat. Tidak kita kucilkan, tidak kita kecilkan, tidak kita kerdilkan. Walaupun mayoritas misalnya NU, ada orang Muhammadiyah di sini, oke, ya. Tidak boleh disinggung yang khilafiyah yang seperti itu. Maka di masjid kami kadang ada yang baca bismillah, imamnya ada yang tidak. Kalau saya tak ada, tak baca bismillah, tak kunut. Kalau saya maju, saya baca bismillah, saya kunut. Jamaahnya oke-oke saja. Saya bilang ikuti selama ahlu sunnah wal jamaah, ya, karena masjid ini milik masyarakat komplek ini, tidak diwakafkan untuk organisasi tertentu, tapi milik umat Islam. Begitu juga khutbah. Khutbah itu bakal semangat, bukan memecah belahkan umat, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau solat Jumat keluar di selagi solat habis waktunya, bagaimana? Atimmuha duhran, sempurnakan solat duhur, ya, tidak solat Jumat lagi. Wala yushtaratu tajdidun niyat wala yadurru syakku fi asna'iha. Tidak disyaratkan tajdidun niat, memperbaharui niat. Saya solat Jumat ganti duhur, ya Allah, tak perlu. Dengan otomatis dia tergantikan dengan duhur, dan tidak memudaratkan ada timbul ragu fi asna'iha, di pertengahannya tadi. Jadi tidak perlu, ya. Ini kalau kejadian misalnya di Mesir itu ada sampai hampir solat asar, khutbahnya panjang. Iya, di Mansurah tempat tinggal saya. Mansurah itu kota terkenal dengan salafi, kajian salafis di masjid. Kota terkenal dengan ikhwan. Situ. Itu kota tempat saya tinggal, Mansurah, 2,5 jam dari kota Kairo. Makanya Husni Mubarak, almarhum presiden Mesir itu, ketika datang di Mansurah, karena itu pusatnya Ikhwanul Muslimin, itu helikopter intel ditebar di mana-mana, polisi pagar betis, ya. Untunglah saya tidak dideportasi. Saya pernah solat di Masjid Ikhwanul Muslimin bulan Ramadan, karena di sana imamnya memang pilihan. Panjang pun ayatnya tidak terasa, satu juz itu tak terasa, Pak. Saking enaknya kita solat di belakang. Imamnya memang luar biasa. Ada kawan dia solat Jumat di situ, solat juga Ramadan tarawih, pulangnya datang mobil patroli, 2 polisi kayak menangkap teroris, dideportasi akhirnya. Pulang, ya. Ada kawan juga mau sidang tesis S2, udah siap mau disidangkan, 1 minggu lagi jadwalnya, dideportasi, gak bisa. Dia pulang ke rumahnya, pulang ke Indonesia, jenguk ayahnya sakit, sampai ke bandara Mesir langsung paspornya distempel merah, ya. Diusahakan oleh KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, tidak bisa diusahakan lagi karena langsung sudah dideportasi. Akhirnya pulang, sampai sekarang tidak selesai, tinggal sekarang menetap di Malaysia. Maka bagi mahasiswa anak bapak, kalau mungkin sekarang masih ada kemenakan, satu saja syaratnya, berkawan sama orang Mesir boleh, tak boleh bawa ke rumah. Saya kawan sama orang Mesir di kuliah, cukup di kuliah aja. Kalau dia ikut ke rumah tak boleh. Kita tidak tahu dia siapa dia sebenarnya, apakah dia yang pro pemerintah atau yang kontra pemerintah, ya, karena nanti takut buku siapa di rumah kita, ya, yang bidang politik, ya, kita tidak tahu. Akhirnya anak baru datang dideportasi. Karena pernah kejadian yang kemarin itu saya ceritakan, ada 4 orang mahasiswa baru dideportasi, ada yang sampai disetrum pakai listrik, baru datang, buka situs di internet, banyak situs Ikhwan Muslimin, ya, tidak tahu sebenarnya, terdeteksi sama polisi, tangkap. Pendukung baru datang begitu. Ada juga anak perempuan yang di sini memang tidak dapat kiriman dari orang tuanya, mengadu nasib mungkin dapat beasiswa, dan terjadi ada orang nawarkan bantuan, ya.
Nawarkan bantuan, rupanya nawarkan bantuan nggak tahu siapa orangnya, terjebak, katanya bantuan dari organisasi terlarang, akhirnya ditangkap. Maka kalau ada kemenakan, ada anak yang lagi belajar di Mesir, tempat-tempat yang politiknya agak belum stabil, maka ingatkan tentang ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua persoalannya, walau daqal waktu an iqamatiha aw syakku fi baqa'il waqti, kalau sempit waktu untuk mendirikan solat Jumat atau ragu apakah waktu ini masih tersisa nanti untuk laksanakan solat Jumat atau tidak, ahramu biduhri wujuban. Nah, kalau begitu langsung takbiratul ihramnya langsung solat duhur. Nah, ini masih sempat Jumat ini nanti ini habis pula waktu. Ya. Atau ragu, kalau kita buat nanti 1 rakaat dapat 1 rakaat, tidak. Oh, langsung duhur, ya. Langsung laksanakan solat duhur. Yang ketiga, lau maddal imam raka'atul ula hatta lam yabqa min raka'atis saniyah ma yasa'uha asima wanqalabat duhr. Kalau seandainya imam memanjangkan rakaat pertamanya hingga tidak tersisa lagi waktu untuk rakaat yang kedua, ma yasa'aha, waktunya itu tidak sempat lagi, tidak memungkinkan lagi rakaat yang kedua untuk solat Jumat, maka waktu itu athima, maka imam itu menanggung dosa, wanqalabat duhran, maka langsung solat duhur, 1 rakaat Jumat, 3 rakaat duhur. Yang keempat, lau salama ba'dul adat arba'in, kalau salam sebagian jamaah 40 orang tadi fil waktu, tepat pada waktu, wa ba'duhum fi kharijihi, dan sebagiannya di luar waktu, batalat jum'atu kulli, maka batal jamaah semuanya, Jumat semuanya. Wa yutimmunaha duhran, maka disempurnakan dengan solat duhur idza qarubal fasli, apabila dekat waktunya baina salamihim wa audihim. Jadi begini, sebagian dari 40 tadi salam 20 misalnya, kita bagi 2, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Yang 20 tadi enggak salam pula, masih nunggu-nunggu. Belum dia salam, udah habis waktu Jumat. Ya, habis waktu Jumat. Maka bagaimana yang salam tadi? Kalau belum panjang pasalnya, pasal apa? Batas waktu antara salamnya tadi dengan pekerjaan yang lain, maka dipanggil lagi, tinggal disambung 2 rakaat saja. Berdiri semuanya, sambung, sempurnakan 2 rakaat menjadi solat duhur. Yang kelima, hukum ta'adud Jum'ah. Hukum ta'adud Jum'at. Tidak boleh ta'adud Jumat. Artinya di sini Jumat, di sini Jumat, di sini Jumat, tidak boleh, ya. Kecuali ada 3 keadaan. Yang pertama, idza asura ijtima'uhum, apabila sulit untuk mengumpulkannya. Jadi boleh di sana ada Jumat, di sini enggak mungkin dikumpulkan. Ya. Fi maudhi'in wahid bi masyakkatil 'azimah, pada tempat yang satu, dengan keadaan-keadaan yang sangat menyulitkan. Yang kedua, wa inda khaufil fitnah baina fi'atin, ketika ditakutkan fitnah antara 2 kelompok bermusuhan. Masjid A sama masjid B jamaahnya enggak cocok, ini enggak bisa disatukan. Oke, yang A ke sana, yang B ke sini, karena ditakutkan terjadi fitnah. Kemudian yang ketiga, wa idza ba'udat atraful balad bihaitsu laysa nida, kalau batas ujung negeri tempat tinggal kampung itu jauh, ya, maka tidak terdengar suara azan, diperbolehkan. Azan di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, masjid sana tak dengar azan kita. Azan di sana tak dengar di sini, maka boleh seujung. Ini kampung, ya. Ini sini kampung, ya, batasnya kemari. Di ujung atraful kampung, ujung kampung ini sama ujung kampung ini tak dengar azan. Dari sini ujung ini tak dengar azan ini, tak dengar azan sana, di sini masjidnya, di sini masjidnya, di sini masjidnya, di sini. Kita ta'adud Jumat. Ta'adud Jumat apa? Ada Jumat imamnya yang cepat, Allahu Akbar, khutbahnya 10 menit,
solatnya 5 menit pulang dia, masih sini masih khutbah ini. Ya, selesai sini masih khutbah, pulang ustaz yang sini ke rumah di sini, ya, selesai sini ini masih khutbah. Ada yang gitu. Boleh enggak ini? Boleh di kampung itu selama disyaratkan oleh ulama idza lam yasma' an-nida, kalau dia tidak mendengar seruan azan. Kemudian udah jam berapa? Ya, ini dah habis waktu. Panjang lagi tentang Jumat, ada sunnah-sunnahnya. Ya, dah habis. Ya, habis waktu. Maka kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.